warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Miss Ranggina Khairani Pane. Saya dari kelas 8H. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang Ibu Rita berikan. Soal nomor 1 yaitu Pak Agung adalah seorang guru swasta di Kota Batam. Namun seminggu yang lalu dia mendapatkan pemindah tugasan ke sekolah swasta yang lain dengan posisi jabatan sebagai kepala sekolah. Jenis mobilitas apa yang dialami oleh Pak Agung? Pak Agung mengalami peningkatan status jabatan dari guru menjadi kepala sekolah karena Pak Agung sebelumnya adalah seorang guru swasta. Lalu dipindah tugaskan ke sekolah swasta yang lain dengan posisi jabatan yang lebih tinggi sebagai kepala sekolah. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sosial dan jabatan yang termasuk dalam mobilitas sosial vertikal ke atas. Bagian faktor mobilitas berdasarkan faktor individunya. Saya memilih nomor 1 dan 4. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih nomor 1. Karena Lolita berasal dari keluarga petani yang umumnya memiliki status sosial menengah ke bawah. Dia mendapatkan beasiswa ke UK. Dia memiliki peluang untuk meningkatkan status sosialnya melalui pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam mobilitas sosial karena bisa membuka kesempatan kerja yang lebih baik di masa depan. Jadi mobilitas sosial yang dialami oleh Lolita ini adalah mobilitas vertikal ke atas. Lanjut ke nomor 4. Anissa mengalami tinggal kelas tahun ini di kelas 8. Anissa tinggal kelas yang berarti dia mengalami penurunan dalam jenjang pendidikannya. Ini termasuk mobilitas vertikal ke bawah. Karena Anissa malas belajar. Dalam sistem pendidikan, naik kelas menandakan kemajuan, sedangkan tinggal kelas menunjukkan penurunan pencapaian akademiknya Anissa ini. Lanjut ke soal nomor 3. Pak Prabowo merupakan presiden terpilih pada tahun 2024 setelah mengalami kekalahan beberapa kali tergolong pada faktor pendorong. Apakah mobilitas yang dialami oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo sebelumnya mengalami kekalahan dalam beberapa pemilihan presiden, tetapi akhirnya Pak Prabowo terpilih sebagai presiden pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas, yaitu peningkatan sosial dan politik dari seorang calon presiden yang gagal menjadi presiden terpilih. Faktor pendorongnya adalah faktor politik. Karena keberhasilannya menjadi presiden dipengaruhi oleh dukungan partai politik, strategi kampanye, kebijakan yang diusung, serta dinamika politik di Indonesia. Faktor ini sangat berpengaruh dalam sistem demokrasi di mana seseorang bisa mengalami mobilitas sosial melalui pemilihan umum. Lanjut ke soal nomor 4. Kelas 8I mengalami kenaikan kelas ke kelas 9. Jenis mobilitas pada kasus ini didasari oleh faktor individu atau faktor kelompok. Ketika seluruh siswa kelas 8I mengalami kenaikan kelas ke kelas 9, hal ini termasuk mobilitas vertikal ke atas karena mereka berpindah ke pendidikan yang lebih tinggi. Mobilitas ini didasari oleh faktor kelompok karena perpindahan ke kelas 9 terjadi secara bersamaan untuk seluruh siswa di kelas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas bukan hanya karena individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan yang memungkinkan seluruh kelas untuk naik jika memenuhi syarat akademiknya. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu Pranjani dikarenakan kemiskinannya menjadi pengamen di lampu merah, tetapi kemudian ia mencoba mengikuti audisi Indonesian Idol. Dari kasus tersebut, apakah Pranjani sudah termasuk
mobilitas menurut saya udah. Pranjani mengalami mobilitas vertikal ke atas karena awalnya ia bekerja sebagai pengamen di lampu merah, yang termasuk pekerjaan status sosial rendah. Namun setelah ia mengikuti audisi Indonesian Idol, dia memiliki peluang untuk meningkatkan status sosialnya. Jika dia berhasil lolos mengikuti audisi Indonesian Idol itu, dia dikenal luas sebagai penyanyi. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian video dari saya. Terima kasih.